Shalom, Shalom Elohim, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, terpuji-pujilah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang esa, yang sudah berada di atas muka bumi ini, berinkarnasi menjadi manusia, tinggal di antara manusia, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, praise the Lord. Shalom Elohim buat Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi yang sudah ada di dalam dunia ini, berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Alfa O Omega. Dan salam cinta kasih, salam hormat buat mempelai ilahi Bunda Fay Hamdani, dialah Roh Kudus, Roh kebenaran, malaikat kitab Wahyu, malaikat Mary, dan Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Bapa Surgawi bersama dengan para malaikatnya yang sudah mengambil tubuh anak-anak manusia, berdiam di dalam tubuh anak-anak manusia, dipanggil sebagai malaikat tak bersayap bersama dengan para orang kudusnya, para saksi surganya yang sudah ada atas muka bumi ini, lagi menyuarakan berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember. Ada ramai orang gembira merayakan Natal, memperingati bayi Yesus yang telah lahir lebih daripada 2000 tahun yang lalu ya. Kita sudah masuk tahun ke 2025 dan kita anak-anak Tuhan, ramai umat manusia masih merayakan Natal. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita seluas-luasnya. Dengarkanlah kesaksian di mana pada hari-hari ini kita mendengar tentang pemberitaan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Sesungguhnya iya dan amin sudah terjadi ke atas muka bumi ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini apa yang diletakkan oleh Roh Tuhan di dalam hati saya ingin kongsikan tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas bab yang pertama, ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-37, 38, namun demikian saya hanya akan membacakan beberapa ayat karena ini sangat panjang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Saya hanya memberitakan beberapa ayat yang penting untuk menerangkan tentang firman Tuhan ini, apa yang Tuhan letakkan di hati saya Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini? Hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Haleluya, praise the Lord. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan Bapak Ibu. Pada waktu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus di zaman yang lalu, kita membaca di dalam kitab Injil dan kita mengimani, kita percaya apa yang kita baca ini, bagaimana karya kelahiran Tuhan Yesus Kristus sampai kepada matinya, wafatnya di atas kayu salib menebus umat manusia di tanah yang berdosa ini. Kita percaya akan firman Tuhan ini hidup, iya dan amin Bapak Ibu. Manakala ketika kejadian ini berlaku di zamannya Maria, hanya Maria dan Yusuf yang mengetahui nama yang harus mereka berikan kepada bayi itu, yaitu diberi nama Yesus. Itulah rahasia kerajaan surga dan mengapa waktu pelayanan Yesus ketika ia berusia 30 tahun, ia dikenal sebagai anak si tukang kayu, yaitu Yusuf bapaknya adalah seorang tukang kayu. Dan kita melihat bagaimana Yesus melayani di zamannya, dia memilih 12 orang murid
Dia ditolak oleh para imam, para guru Taurat, orang-orang pemegang Alkitab. Padahal mereka pada waktu itu menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias. Mereka menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat. Tetapi mereka tidak mengenal bahwasanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat telah lahir menyamar sebagai seorang tukang kayu. Dan kenapa ketika munculnya Rasul Yohanes Pembaptis yang mengatakan bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang, sudah ada di antara mereka, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yesus sudah berada, lagi melayani, lagi membuat mujizat, lagi menyembuhkan orang-orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati di zamannya. Tetapi mereka tidak mengenal Dia, Bapak Ibu, sehinggalah Ia mati di atas kayu salib. Dan sungguh dahsyat sekali berlaku gempa bumi yang dahsyat disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar Bukit Golgota itu, dan mereka sangat takjub. Bahkan pada hari yang ketiga mereka mendapati kubur Yesus telah kosong. Karena apa? Karena Ia telah turun. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-35, Roh Kudus akan turun. Ia bermula dengan roh di rahim Maria. Dia meminjam tubuh, darah dan daging ini lahir sebagai anak tukang kayu untuk menyelesaikan misi penyelamatan di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa Tuhan kita itu harus menyamar sebagai manusia untuk menyelesaikan misinya di atas karyanya, di atas kayu salib. Demikian di penutupan zaman ini, di zaman Omega ini, ketika Ia datang sebagai hakim, ketika Ia datang sebagai raja untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ia sekali lagi Bapak Ibu harus datang, yaitu roh itu harus datang, turun ke dalam diri seorang pemuda yang diberi nama Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Tepat pada waktu pemuda ini berusia 33 tahun, masuklah roh Alpha dan Omega. Tidak ada sesuatu yang mustahil Bapak Ibu. Jika pada zaman yang lalu, 2025 tahun yang lalu, Ia datang ke dalam rahim seorang perawan yang diberi nama sebagai Maria. Pada waktu detik 4 tahun yang lebih yang lalu ya, roh Alfa dan Omega, roh Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu datang ke dalam dunia ini. Dan pada hari ini kita menyaksikan bukti nyata di depan mata. Pak Aditya Nugrahanto sedang mengajar, dia sedang berbicara, dia sedang menyatakan murka-murka apa yang akan menimpa dunia ini, yang akan berlaku ke atas keempat penjuru muka bumi ini. Terlebih-lebih lagi tempat pijakan kakinya yang adalah Nusantara, yang adalah Indonesia, yang adalah Taman Eden, itu adalah Taman Eden yang sesungguhnya. Ia kembali kepada milik kepunyaannya yang disembunyikan oleh Bapa Surgawi. Dan Ia datang tidak sendirian Bapak Ibu, tetapi Ia datang bersama dengan Bapa Surgawi. Mengapa Ia datang dengan Bapa Surgawi? Dan peristiwa ini, hal ini belum pernah terjadi sebelum ini Bapak Ibu, di mana roh Bapa Surgawi berinkarnasi menjadi manusia. Karena apa? Karena Sang Pemegang Waktu, Dialah yang memegang waktu di atas muka bumi ini. Ia mau mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, dan apa saja yang dikatakan oleh Sang Pemegang Waktu itu, ya dan amin terjadi. Maka ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena itulah para saksi surganya memberi ucapan hormat, ucapan protokol kepada ketiga pribadi ini, karena mereka bukanlah manusia-manusia biasa Bapak Ibu, tapi mereka adalah hamba-hamba ilahi yang melaksanakan proyek ilahinya di atas muka bumi ini. Berdirinya kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan cahaya oleh manusia ilahi yang bercahaya, dan berdirinya kerajaan Antichrist, kerajaan Dajjal, kerajaan piramid mata satu sedang berada di atas muka bumi ini. Maka murka-murka Tuhan yang akan mendahsyatkan, bahkan lebih dahsyat ke depan ini, terjadi atas muka bumi ini untuk menyadarkan manusia di bawah tanah untuk berbalik kepada Sang Penciptanya. Mari kita bertobat dengan bersungguh-sungguh hati, bertobat daripada segala dosa, daripada segala pelanggaran kita. Supaya apa? Supaya roh kita diselamatkan Bapak Ibu. Apabila kita meninggal, baik di dalam bencana, di dalam penyakit, di dalam apa cara sekalipun, kita berpulang kepada Bapa yang kekal. Haleluya, praise the Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom Elohim. Haleluya. Amin.